Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Ningsia Dinasete, Prodi S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Nusantara Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai demokrasi pada masa reformasi. Nah, yang pertama, pengertian demokrasi. Nah, secara etimologis atau demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan yang kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos kratein atau demos kratos, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi yang berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Selanjutnya, pengertian reformasi. Nah, reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan pengerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Berikutnya, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 itu sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri, dan pada tahun 2004 itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, berikutnya sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya itu adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dapat dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, berikutnya selalu
diliputi oleh semangat keluarga, kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab, dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Keputusan dapat dipertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Artinya penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikutnya, sistem pemerintahan masa reformasi. Pada tahun 1998 atau sampai sekarang, sistem pemerintahan pada masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan seperti yang pertama. Di sini ada dua. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 9 atau MPR tahun 1998 yang dapat ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, berikutnya, akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok, walaupun sistem demokrasi yang dipakai, yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal. Contohnya itu seperti aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden itu tidak mutlak, dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai itu cukup besar. Akan tetapi di dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila itu belumlah terrealisasi. Nah, dengan melihat hal itu, atas maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.